Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Nusalli wa nusallim ala khairil bashari wal mursalin Muhammad ibn Abdullah al-Amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Bapak Ibu, hadirin hadirat azani Allah wa iyyakum. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan karunia Allah hingga hari ini kita masih terus menambah ketaatan kepadanya, dipermudah untuk datang ke majelis ta'lim Raudhatan min Riyadil Jannah, taman di antara taman-taman surga. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kepada Nabi kita, junjungan kita, tauladan dan panutan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, orang-orang yang selalu setia mengikuti beliau, para sahabat, para ulama, dan kaum muslimin, kaum muslimat seluruhnya. Jamaah yang dirahmati Allah, tema kita pada kajian sore hari ini adalah resep keluarga bahagia. Terus terang Bapak Ibu sekalian, saya nggak punya resep. Iya, karena bikin resep ini sesuatu yang harus hati-hati sesuai dengan disiplin ilmunya. Resep keluarga bahagia kalau saya bisa jual di apotek laris banget kayaknya. Insyaallah. Namun tidak satupun di antara kita melainkan ingin berbahagia dengan berkeluarga. Itu yakin, seyakin-yakinnya. Apalagi pas mantenan itu, Bu. Ingat-ingat Bu dulu waktu mantenan sama bapaknya. Pasti semuanya ingin dalam kebahagiaan karena berkeluarga. Ya, kenyataannya yang namanya keluarga itu tidak harus selalu lengkap ya. Kan kalau lengkap itu ya ada suami, ada istri, ada anak-anak, anak-anak pun ada laki-laki, ada perempuan ya. Kalau mau lebih lengkap lagi ada kakeknya, ada neneknya, nanti ada cucunya, ada buyutnya kan gitu ya. Iya. Itu pengertian keluarga. Ya, ada keluarga kecil, ada keluarga besar. Kenyataannya tidak setiap keluarga itu sempurna dari jumlah anggota. Namun terlepas dari sempurna nggak sempurna jumlah anggota, semuanya pengen bahagia, betul? Semua, insya Allah. Ya. Tapi hari ini pun kalau saya lihat kayaknya sudah bahagia semua ini. Insya Allah ya. Buktinya datang ke pengajian, kalau sedih kayaknya nggak datang ke pengajian ini. Iya. Berbahagia jamaah yang dirahmati Allah adalah sesuatu yang erat kaitannya dengan apa yang ada di dalam hati kita. Sampun ngertos Pak Ustadz, nah ini ku. Ya sudah, makanya yang penting kita jaga aja hati lah ya. Insya Allah bahagia terus kita kalau jaga hati. Ya. Ya, di sini ada segelas air putih, di sana segelas teh, gitu kan? Tergantung bagaimana kita melihatnya, gitu. Ya.
kadang-kadang kalau ya seusia saya ini mungkin lebih cocok teh gitu, tapi saya nggak minta dipindah itu kan. Tapi mungkin yang ngasih persepsinya adalah Pak Ustadz itu biar sehat, kalau sehat bahagia maka air putih kan gitu. Iya. Jadi memang kebahagiaan itu sangat tergantung bagaimana kita memanage hati ini ya. Lebih-lebih lagi bapak-bapak ini mungkin kalau ada kopi kayaknya yang lebih cocok kopi gitu ya. Ya disuguhin teh pun di sore hari sama ibunya ya. Bahagia nggak bahagia, sebenarnya dia pengen yang lebih bahagia, tergantung suasana ya. Nggak ada kopi Bu, telas Bapak ya, asal saya ditemani di sini minum tehnya saya sudah bahagia. Tapi jangan lupa beli kopi besok ya. Tetap saja ya, suasana hati ya. Cocok nggak cocok itu adalah apa yang ada di dalam hati kita ya. Begitu pula ketika kita berkeluarga ya. Pembahasan keluarga itu pembahasan yang orang bilang ngeri-ngeri sedap Pak ya. Saya punya dulu ya mungkin pernah saya ceritakan dalam satu majelis senior gitu ya, senior di Mesir. Beliau jadi seorang doktor di sana, kemudian juga jadi pejabat pemerintahan ya. Orang pasti ngelihatnya, oh bapak itu Masya Allah ya, secara akademis keagamaan sudah jadi dokter ya. Keluarga ya cukup, artinya ada anak keturunan ya, ada istri di rumah. Pekerjaan jadi pejabat pemerintahan, kalau waktu itu ya gajinya pakai dolar ya. Ya walaupun pakai dolar, kalau $1 ya cuma 14.000 ya. Ya secara zahir semuanya sudah Masya Allah ya. Nah makanya diminta sama panitia itu untuk mengisi kajian tentang pendidikan anak. Gak mau dia karena buat dia itu berat ya. Dan pasti setiap keluarga mempunyai problematikanya. Mungkin orang lain melihat sudah bahagia Masya Allah, dia sendiri ya mungkin merasa masih banyak problem yang saya harus selesaikan dalam keluarga saya sendiri. Gimana saya harus bercerita tentang tarbiyah keluarga, tentang hal yang menjadikan kebahagiaan sebuah keluarga. Materinya berat kata beliau. Padahal dokter ya, kita nggak sampai dokter dipaksa-paksa sama Pak Mukhlas ini. WA suruh isi kajian, pilihannya 2 temanya Ustadz ya. Kalau nggak tentang akhirat, tentang keluarga aja. Ya, ya subhanallah ya. Tapi memang kita harus membicarakannya karena kita ingin bahagia. Kita harus membahasnya karena kita ingin menjadi orang-orang yang berbahagia ya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengumpulkan sebuah keluarga ya, dan pasti kehidupannya itu mengalami romantika, tetapi hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebahagiaan tidak hanya di dunia namun sampai di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quran, udkhulu antum wa azwajukum, masuk jannahlah kalian bersama istri-istri kalian ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan nanti ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala juga sebuah keluarga ya. Jadi Allah inginkan itu dari kita ya. Dan semoga apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah buktikan sebagiannya, minimalnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan ya, antara bapak dan ibu, kemudian dari mawaddah itu Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan rahmah berupa anak-anak ini rahmah ya. Itu pertanda bahwa Allah menginginkan untuk kita kebahagiaan yang terus sampai di akhirat, yaitu jannah Allah Subhanahu wa ta'ala ya.
Di antara apa yang kita pahami dalam syariat kita, Bapak Ibu sekalian, jamaah hadirin dan hadirat, ya, bahwa untuk kita merasakan kebahagiaan itu yang pertama ya berusaha untuk menikmati yang ada saja, gitu ya. Adanya air putih ya kita nikmati air putihnya, kan gitu ya. Adanya nasi padang ya nasi padang kita nikmati ya. Adanya sepeda motor ya sepeda motor ya kita nikmati. Adanya roda 4 ya kalau tidak ada atasnya cuma roda doang ya sudah, bikin mainan saja rodanya, kan nanti terasa nikmat ya. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pada kita, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, bahwa perkara dunia ini ada dua macam. Perkara dunia ada dua macam. Ya, maaf bukan Ibnul Qayyim tapi Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala dalam buku beliau Bahjatu Qulubil Abrar. Ya. Yang pertama adalah perkara-perkara yang berada di dalam kuasa kita untuk mencapainya. Ya. Ada perkara-perkara itu yang menurut perhitungan kita bisa mencapainya. Terlepas apakah orang itu visioner atau kurang visioner, kan orang macam-macam ya. Ada orang itu yang pandangannya jauh luas, orang bilang visioner ya. Ada orang yang tidak sejauh itu pandangannya ya. Tadi kita diceritakan ini gudeg tembakau kan kalau di musimnya, tapi kalau tidak di musimnya ternyata jadi lapangan futsal. Ternyata ada fungsi tambahan yaitu majelis taklim pengajian, kan gitu ya. Itu kan karena orang berpikir bagaimana tempat ini benar-benar bisa bermanfaat dengan manfaat yang banyak-banyaknya. Tapi berapa banyak tanah ya nganggur saja, tempat ya untuk satu fungsi ya sudah untuk satu fungsi saja. Saya jalan-jalan ke daerah sana utara ya, kadang-kadang kalau sekarang nyebut daerah itu sensitif Bu. Nanti orang daerahnya tersinggung kalau pas yang disebut kurang apa namanya diterima di hati gitu ya. Padahal kita itu diminta sama Allah tidak terlalu fanatis ke daerahan ya. Ya. Jadi saya pergi ke daerah utara, di sana ada orang jual nasi, bilangnya itu kalau buka itu sekitar jam 6 pagi, jam 7 pagi sudah tutup sarapan. Ya. Kita diajak ke situ, ya, ya cuma nasi sama sayur tahu, kemudian ada beberapa gorengan gitu ya, daging, ada telur dan teh panas. Gitu. Subhanallah 1 jam sudah habis ya, nggak tepat-tepat banget, mungkin lebih sedikit ya, dan mobil-mobil yang datang ya. Tapi kata teman saya yang ngajak ini, tapi sejak saya kecil Pak Ustadz sampai sekarang ini saya kok nggak ngelihat perkembangan ya warungnya ya itu saja gitu. Padahal hari seperti itu. Artinya karena teman ini juga seorang pengusaha, dia berpikir kenapa nggak berpikir dikembangkan dengan secara luas. Ya, tapi saya nggak mau bicara banyak-banyak kalau masalah usaha ini, soalnya banyak pengusaha di sini, saya nanti malah digurui. Ya. Jadi orang itu dianggap kurang visioner. Ya. Nah, terlepas dari orang itu visioner atau tidak visioner, ya, bahwa di antara perkara-perkara dunia ini memang ada yang dalam kemampuan kita sebagai seorang manusia bisa mencapainya. Istilahnya adalah hitungan matematisnya gitu ya. Ya. Oh, saya dalam waktu 5 tahun ini ya bisa melakukan 1, 2, 3, 4 ya, udah cukup 4 saja ya. Begitu dia rencanakan, dia lakukan, bisa ya. Oh, insya Allah ya nanti setelah anak saya lulus kuliah saya mulai buka usaha, bisa ya, dalam pertimbangan seorang manusia. Perkara yang kedua adalah perkara yang tidak mungkin seorang manusia ikut campur tangan di situ ya. Jadi kita bedakan jadi dua ya. Yang pertama adalah perkara yang dalam apa namanya pertimbangan seorang manusia dia bisa mencapainya.
tapi ada perkara yang memang tidak bisa seorang manusia ikut campur di dalamnya. Contoh apa? Sakit kan, tiba-tiba pandemi kan, rencana sudah sedemikian rupa ya, kena pandemi ya sudah buyar ya. Bahkan yang lebih dari sakit ya, seseorang meninggal ya, atau bencana alam misalnya, itu di luar kemampuan kita. Mau seperti apa pinternya orang, mau seperti apa telitinya orang, kalau itu sudah terjadi di atas kehendak Allah, maka tidak mungkin itu ditolak ya. Nah, jadi Syekh Sa'di meminta kita ya untuk berpikir itu seperti itu, bahwa di antara perkara-perkara dunia ini ada yang kita bisa, ada yang memang sudah di luar kemampuan manusia. Kalau kaitannya sama perkara yang kedua, yaitu tadi, ya sudah nikmati yang ada ya. Supaya kita nggak larut di dalam kesedihan. Begitu pula dalam hal berkeluarga ya. Dalam kehidupan berkeluarga, apa yang ada itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita, dan itulah yang harus kita syukuri. Contoh di zaman Nabi ya. Di zaman Nabi itu istri-istri Nabi itu nggak tahu bagaimana ceritanya, sempat protes kepada Nabi SAW. Tentang apa? Tentang hal-hal yang sifatnya duniawi ya. Yang sifatnya duniawi, artinya kalau duniawi itu kan sandang, papan, pangan gitu ya. Itu pernah istri-istri Nabi bicara sama Nabi. Ya, Abu Bakar sebagai mertua Nabi tidak membelain anaknya karena tahu bagaimana perjuangan Nabi, belain Nabi. Umar juga seperti itu, sempat berdua marah sama anak-anak mereka ya. Pada akhirnya turun sebuah ayat ya, yang Rasulullah SAW harus katakan kepada para istrinya, apakah kalian wahai istri Nabi ingin memilih Nabi SAW dan negeri akhirat, atau memilih duniawi saja ya. Kalau yang kedua, maka Nabi SAW mempersilahkan ya. Cuma secara duniawi pun Nabi itu nggak ada gantinya ya. Jadi sebelum berpandangan tentang akhirat pun, secara duniawi yang namanya Rasul SAW itu nggak mungkin ada yang bisa menyamai keutamaan beliau ya. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha dengan cerdas menjawab pertanyaan Nabi SAW ya. Ketika Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, apakah yang engkau ingin pilih, musyawarahlah kepada keluargamu. Kata Aisyah, wahai Rasul, untuk orang seperti Anda saya nggak perlu musyawarah kepada siapa-siapa, saya cukup memilih Anda sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi apa yang terjadi saat itu menjadikan pembelajaran ya buat kita, bahwa kebahagiaan itu sesungguhnya adalah seseorang bagaimana menempatkan yang ada pada posisi yang membuatnya bisa bahagia. Karena kadang-kadang sama-sama ya, beda hati beda akibat, kan gitu ya. Beda hati beda akibat, kondisinya sama ya. Tapi kenapa terjadi perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain? Pengelolaan hati. Di antara pengelolaan hati itu adalah menikmati yang ada. Rasulullah SAW pun, kita ingat waktu beliau bersama Abu Bakar di gua ya, kejar-kejar musuh ya kan? Kejar-kejar musuh, sudah mau ketangkep di gua Thurin ya. Dalam kondisi yang ya pasti orang gundah gitu ya. Tapi Nabi SAW mencoba menenangkan Abu Bakar dengan menyentuh apa yang ada di dalam hatinya. La tahzan, jangan engkau bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita ya. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, hal yang bisa jadi adalah bagian dari tips ya. Nanti kalau tipsnya ini terbukti kalau tipsnya itu sudah ternyata Masya Allah ya, berdasarkan penelitian praktek ya, dan
saksikan oleh orang-orang yang berkompeten baru menjadi resep nanti. Resep bahagia. Ya. Yang kedua tipsnya adalah berusaha untuk tidak apa istilahnya ngiri, ya, berusaha tidak ngiri terhadap kondisi orang lain, karena memang Allah membagi dengan perbedaan. Apa saja beda, kecerdasan berbeda meskipun masing-masing bisa berusaha, rezeki berbeda meskipun masing-masing bisa berusaha, ya, nasib berbeda meskipun masing-masing bisa berusaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjadikan semua orang itu mempunyai perbedaan masing-masing, ya. Dan itulah kenyataan yang ada di dalam kehidupan dunia ini. Tidak istilahnya terhadap, ya, yang kita pandang lebih bagus kita ngiri dan berpikir negatif, tapi berpikirlah positif. Apa berpikir positif itu? Bahwa apa yang Allah berikan kepadaku, insya Allah itu yang terbaik untukku dunia dan akhirat. Ana inda husni dhanni abdi bi. Aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dipersangkakan hambaku terhadap diriku, kan gitu, ya. Kita ingat cerita yang ada di surat Al-Kahfi itu tentang pemilik kebun, milik kebunnya, ya. Surat Al-Kahfi dibaca hari nopo Pak Ibu? Malam Jumat, siang Jumat boleh banget? Boleh, ya. Ya. Nah, dalam surat Al-Kahfi itu ada cerita tentang pemilik kebun, ya. Pemilik kebun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan sudah Masya Allah, tinggal panen. Dan bagaimana gambaran kebunnya, ya, kebun yang luar biasa, ya. Pohon anggur, pohon kurma, sungai mengalir di tengahnya, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keistimewaan, semuanya berbuah dan tinggal memanen saja. Ada satu yang menjadikan dia kemudian terkena azab, ya. Tapi bukan itu yang ingin saya ceritakan. Saya ingin ceritakan temannya, kan gitu. Kan temannya waktu itu hadir, ya. Kemudian ngasih nasihat. Apa yang dikasih nasihat sama temannya? Kata temannya, walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah. Gimana kalau kamu masuk kebun kamu itu, kamu bilang Masya Allah, ya. Jangan berpikiran bahwa itu benar-benar hasil jerih payah dia sebagai seorang manusia. Oh, pupuk yang saya berikan tepat, kadar air yang saya buat tidak meleset, saya mengupayakan sedemikian rupa sehingga ini semuanya berhasil. Lihat, semua buah-buahan itu tinggal memetik saja. Jangan sampai orang seperti itu. Temannya sebenarnya sudah mengingatkan, walaula iddakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Nikmat itu semuanya adalah dari Allah. Apa kata temannya? In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Kalau engkau melihat aku ini dibandingkan dengan dirimu lebih sedikit harta dan lebih sedikit anak keturunan, ya. Jadi temennya di satu sisi hartanya lebih banyak, anak keturunannya lebih banyak, ya. Kemudian juga dalam posisi yang seperti itu, cuma lupa dia. Maka temannya, apakah dalam posisi tersebut bisa kita katakan tidak lebih bahagia? Temannya justru lebih bahagia, ya. Apa manajemen supaya temannya ini lebih bahagia? Dia selalu berpikir positif terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah. Segala sesuatu itu kehendak Allah. Mungkin, ya, Allah sedang menghendaki dirimu seperti itu dan sedang menghendaki untuk diriku sesuatu yang lain, kita tidak tahu, ya. Dan Masya Allah ini kadang orang salah salah apa? Penempatan, ya. Biasanya kalau Masya Allah kalau pas marah, Masya Allah, ya, udah dibilangin berkali-kali masih diulangi itu. Padahal Masya Allah itu untuk sesuatu yang membahagiakan, takjub itu, ya. Ya, begitu melihat sesuatu yang
wah kita bahagia, itu Masya Allah. Kita soalnya salah intonasi, selalu Masya Allah gitu. Iya. Kalau orang sana sudah paham kalau Masya Allah itu ya ngelihat anak pintar, Masya Allah ya, ngelihat apa namanya orang hafalan Al-Qur'annya lancar, Masya Allah, Masya Allah. Jadi mengkaitkan nikmat itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka temannya pun mengingatkan itu ya. Akhir dari cerita itu jamaah yang dirahmati Allah ya, bahwa ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan azab karena dia sudah diingatkan, tidak juga ngerti ya. Pada akhirnya siapa yang lebih bahagia ya? Pada akhirnya temannya yang lebih bahagia karena dia sudah mengingatkan ya, dan dia tidak terkena musibah, dan Allah ceritakan bagaimana posisi dia lebih mulia daripada temannya yang tadi dikaruniai kebun anggur, kurma, ada sungai di dalamnya, siap panen ya. Nah, kisah ini memberikan satu pembelajaran bahwa ternyata ya, di antara cara untuk berbahagia itu adalah kita selalu berpikir positif terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena apa ya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan tambahan kepada kita apabila kita mensyukuri nikmat-nikmat kita, nikmat-nikmat untuk kita ya. Kita tahu itu, bahwa itu rumus, cuma permasalahannya orang sering lupa ya. Jadi kata Ibnul Qayyim ya, kalau tadi saya tadi kata Ibnul Qayyim ya, orang terjatuh ke dalam kesusahan itu diantara sebabnya adalah dua, yaitu ghaflah, sering lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah perbuatan dosa ya. Dan obatnya kebalikannya, kalau ghaflah ya ingat sama Allah, selalu ingat sama Allah, insya Allah tidak akan susah. Yang kedua, kalau berbuat dosa, akui itu dosa, bertobat kepada Allah dan istighfar, memperbanyak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istighfar, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ya. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah, tips yang ketiga ya, namanya berkeluarga ya. Siapa ya? Namanya berkeluarga ya, ada saja yang namanya masalah keluarga itu. Hari ini ya bapak dan ibunya yang masalah, besok bapak sama anaknya ya, besok ibu sama anaknya ya, besok bapak sama ya mungkin mertuanya ya. Terus masalah-masalah itu tidak akan pernah selesai ya. Makanya saya bilang bahwa ini materi yang susah gitu, benar-benar susah itu ya, ngeri-ngeri sedap itu ya. Rasul saja Shallallahu Alaihi Wasallam dikiranya mungkin kita melihatnya tidak pernah ada masalah, ternyata ada ya. Cuma Rasul itu bagaimana menyelesaikannya gitu. Jangan dikira Aisyah radhiyallahu taala anha itu ya tidak pernah bermasalah sama Rasul, pernah ya, pernah, bahkan istilahnya dikenakan fisiknya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma saya nggak mencontohkan begini ya, ya nanti saya salah. Pokoknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan tangannya ya, sampai Aisyah merasa kesakitan ya. Tapi Aisyah sendiri ngerasa bahwa dirinya yang salah memang gitu. Jadi intinya cerita itu hanya kepanjangan kalau saya ceritakan di sini ya. Jadi malam itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah apa namanya sampai ke rumah Aisyah ya, kelihatan Aisyah sudah tertidur, kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pelan-pelan gitu keluar ya, pelan-pelan keluar, benar-benar pelan-pelan supaya tidak bangun. Cuma Aisyah ini kayaknya pura-pura tidur. Jadi begitu Rasul keluar, Aisyah keluar ya, sampai diikuti sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Dikiranya Rasul mau kemana-mana, ternyata kemana? Ke kuburan Baqi. Iya. Jadi ya, malaikat Jibril nggak mau masuk rumah karena Aisyah ya sudah berada di kamar, sudah malam ya. Akhirnya Jibril menyampaikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa Rasul diperintahkan untuk ziarah ke Baqi. Maka Rasul pelan-pelan supaya nggak ganggu Aisyah. Ya, cuma Aisyah kepikiran ini mau kemana nih Rasul ini, kan gitu. Malam-malam ya diikuti sama Aisyah ya. Akhirnya begitu dilihat ada bayangan hitam ya, Rasul SAW cepat, Aisyah tambah cepat. Rasul SAW lari, Aisyah tambah lari ya. Sampai berhasil masuk rumah duluan Aisyah ya. Rasul SAW mendapatkan Aisyah ya, nafasnya susah diatur, ngatur nafasnya susah. Sampai di cross check sama Rasulullah, kamu tadi bayangan hitam itu, kata Rasul SAW. Ternyata benar ya. Ya, kemudian Rasul SAW mengenai di fisik Aisyah. Ya.
Para ulama menjelaskan tentang hadis itu kenapa ya dikenai fisiknya, ya. Bukan sekarang ya mau diceritain ya. Ya. Tapi yang jelas ada masalah dan sering ada masalah. Salah satu di antara cara untuk menyelesaikan beragam masalah kekeluargaan yang terjadi itu adalah apa? Ingat-ingat kebaikannya, jangan ingat-ingat kekurangannya atau kejelekannya. Ya. Yang namanya kekurangan itu wis apa saja di dunia ini pasti ada, ya. Ya, kemarin kurang asin, sekarang kurang manis, kan gitu ya. Hah? Ya, hari ini masya Allah enak banget masakannya, kurang banyak gitu. Jadi kurang terus, ya. Ya, subhanallah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa antafu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum." Dan apabila engkau memberikan maaf, itu lebih dekat kepada ketakwaan, dan janganlah kalian saling melupakan keutamaan di antara kalian. Wa la tansawul fadla bainakum. Ya. Di ayat ini kalau Bapak Ibu sekalian baca di surat Al-Baqarah nanti paham, ya, kenapa sampai ayat itu, ya. Tapi yang paling penting di poin itu adalah untuk bisa tetap berbahagia, ya. Yang diingat-ingat itu adalah kelebihan dan kebaikannya, jangan kekurangannya. Demikian juga istri kepada suami, ibu-ibu kepada bapak-bapak, ya. Begitu mulai mengingat tentang kekurangannya, aduh, ya. Kalau kita tulis ini satu buku ini, selesai nulis kita, begitu titik angkat pulpen, titik lagi, titik, ada lagi buku keduanya, jilid keduanya, bersambung, ya. Karena yang kita bicarakan adalah kurang, ada saja, ya. Tapi begitu kelebihan-kelebihan yang kita ingat-ingat, ya, semakin banyak kelebihan yang kita ingat, semakin baik, semakin bagus, ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai ayat yang selalu harus kita baca. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan melupakan keutamaan di antara kalian, ya. Ya, kita itu penyakit ya, manusia ya. Orang banyak berbuat baik sama kita gitu, ya biasa-biasa aja. Sekali berbuat buruk, sekali berbuat jelek, ingat terus kita itu. Subhanallah, ya. Memang itulah godaan, ya. Nggak betul, Bu? Iya. Kadang-kadang memang seperti itu, subhanallah, ya. Ya. Seandainya Allah, ya, menghukumi setiap kesalahan kita karena Allah ingat-ingat terus, ya, berapa banyak kesalahan kita? Karena Allah Al-Ghafur, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, ya. Maka wa anta'fu huwa aqrabu littaqwa. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Engkau memberikan maaf itu lebih dekat kepada ketakwaan. Nggih, nomor sekawan tadi nggih. Nomor pinten mau, Bu? Ya, sekarang nomor 4. Nomor 4, di antara hal yang merupakan faktor kebahagiaan itu adalah banyak ngobrol dan banyak senyum. Banyak ngobrol dan banyak senyum, ya. Coba bandingkan, ya, menggendong anak, ya, usianya 1,5 tahun, 2 tahun, saat lucu-lucunya itu, ya, dengan dikasih amanat sama ibu, ya, bapaknya, untuk ngomong anak seusia misalnya kelas 5 SD atau kelas 6 SD gitu, atau kelas 3 SD, ya pasti kita banyak ketawa ketika gendong anak tadi, ya. Karena apa? Karena menyenangkan. Tapi kalau ternyata, ya, yang kita harapkan ada ketawanya, ada senyumnya, gitu ya, ya, diam aja gitu, ya. Misalnya kita ngomong bayi begitu, ya, kemudian bayinya tidur atau ya pokoknya nggak bicara sama kita, nggak bereaksi sama kita. Apa kita akan ketawa-ketawa sendiri? Ya nggak mungkin, ya. Ya paling senyum sebentar gitu ya, masya Allah gitu kan, sebentar. Tapi nggak mungkin kita ketawa-ketawa sendiri, ya nggak mungkin, ya. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata terhadap keluarganya juga demikian. Kalau waktu asar, waktu-waktu kayak gini nih, ya waktunya diantaranya waktunya ngobrol Rasul sama istri beliau,
ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ada selalu waktu untuk ngobrol. Seringkali terjadinya kurang nyambung karena tidak ada sinyal, kan gitu. Ya, sini diam, sana diam. Ya, sini batin, sana batin. Ya, sini berasumsi, ini berasumsi. Ya, begitu terjadi satu kesalahan, wah sudah itu. Ya, menjadi sebuah rangkaian kayak kumparan gitu. Hah? Nyambung semua, padahal aslinya kalau di cross check belum tentu ada sambungannya, ya. Karena kita sering berasumsi, ya. Asumsi itu akan clear kalau sesuatu yang diasumsikan itu diobrolkan, dikomunikasikan, ya. Kadang kita menyangka macam-macam setelah dikomunikasikan, Masya Allah, ya. Ini dititipi suruh beli beras, ya. Habis beras di rumah, ya. Nggak pulang-pulang, ya. Begitu pulang jadi ini misal ibu muatan sebenarnya gitu. Nah, begitu pulang, ya, kalau yang dijalankan adalah asumsi, maka macam-macam itu, kemana saja sudah ditunggu begini dan begitu, ya, pasti biasanya nongkrong di sana di sini. Nah, padahal tadi, ya, ternyata terjadi sebuah kejadian, harus ada, ya, sesuatu yang darurat dilakukan, ya. Sebenarnya tidak ada tujuan lain kecuali mau beli beras, qadarullah, ya, kebanan, mau gimana, ya, karena terjadi komunikasi clear. Tapi kalau nggak ada komunikasi, ya asumsi-asumsi itu. Nabi SAW tidak pernah diam-diaman seperti itu. Nabi SAW selalu mengkomunikasikan berbagai hal kaitannya dengan keluarga. Bahkan Nabi SAW selalu tersenyum. Saking banyaknya senyum Nabi SAW, ya, saking banyaknya senyum. Ada satu hari orang Badui datang menemui Nabi SAW, tiba-tiba ditarik selendang Nabi SAW. Begitu ditarik, Nabi SAW menoleh, ya. Ternyata orang Badui kan mestinya kalau marah ya rame, istilahnya kalau begitu kan, ya, nggak ada apa-apa, nggak ada angin barat angin timur, tiba-tiba ditarik, ya, sampai membekas pada diri Nabi SAW, ya. Nabi SAW melihat ternyata orang Badui. Apa kata Badui? Murni min malillahi indak, tolong saya ini dikasih harta yang ada sama kamu, kata orang Badui ini, ya. Nabi SAW senyum, ya, kemudian memerintahkan sahabat untuk ngasih. Udah selesai, ya. Jadi dia melakukan itu memang butuh, ya sudah. Nabi SAW memahami, ya, apa yang tadi menyakiti Nabi SAW, ya, bukan sesuatu yang harus diteruskan, udah cukup, selesai urusannya, alhamdulillah, ya. Bahkan para sahabat ridwanu alaihim ajmain, kalau habis subuh, ya, kalau habis subuh mereka itu menunggu syuruk, ya, ada sholat syuruk, ya, mereka itu bicara, ngobrol, kadang-kadang bicara tentang umur jahiliyah, hal-hal jahiliyah yang dahulu mereka lakukan, ya, mungkin dulu lucu gitu, ya, mungkin dulu saking bodohnya gimana, mereka berbicara itu dan ketawa-ketawa, dan Nabi SAW ikut tersenyum, ya. Nabi SAW berat urusan-urusannya, tapi Nabi SAW sering ngobrol dengan para sahabat, sering ngobrol dengan keluarga, dan bisa dikatakan paling banyak senyumnya adalah Nabi SAW. Kayaknya sudah mulai sore, oke? Ya, kelima dan keenam boleh. Ya, kelima diantara yang dilakukan dalam hal kekeluargaan ini adalah, ya, fokus pada perbaikan, fokus pada perbaikan. Karena sesuatu yang tidak diperbaiki itu, ya, pada akhirnya akan menjadi beban pikiran, ya. Tetapi kalau diperbaiki, kita berharap, ya, bahwa ada jalan keluar dari berbagai kesulitan. Termasuk di dalam hal ini, ya, kita mempunyai rasa harap yang tinggi karena kita melakukan perbaikan. Masa depan itu jemaah yang dirahmati Allah kita nggak tahu, sama sekali tidak tahu, ya. Jangankan masa depan yang jauh, ya, waktu yang 1 detik kemudian, 2 menit kemudian kita nggak tahu, ya. Maka Rasulullah SAW diantaranya mengajarkan kepada kita sebuah doa, ya. Dan ini penting untuk kita ulang-ulang. Kadang-kadang orang itu sedih karena punya bayangan yang macam-macam,
sebenarnya belum terjadi, ya, tapi menumpuk-numpuk dalam dirinya bayangan yang kemudian bertambah dari hari ke hari menjadi beban yang berat, tidak terpecahkan, tidak berusaha untuk mencari solusi, tetapi terus-menerus di antara hal yang harus dimiliki oleh seorang muslim sehingga tidak terbayang-bayang akan masa depan yang dia sudah kadung membayangkan tidak baik adalah doa. Apa doanya? Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya. Allahumma ya Allah, aku memohon kepadamu, as'aluka minal khairi kullihi, kebaikan seluruhnya. Ya. Pokoknya baiklah semuanya. Ya, kita nggak tahu, pokoknya doa umumnya kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dengan lafaz yang lain yang diajarkan oleh Nabi, diriwayatkan oleh Aisyah, ya doa yang kita baca ini, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi, kebaikan semuanya yang dekat segera atau yang engkau tunda. Kadang-kadang ada kebaikan itu tertunda, ya enggak? Ya, hari ini kita ngerasa tapi begitu bulan depan sudah berbeda, tahun depan sudah berbeda lagi, kita nggak tahu. As'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Apa yang aku tahu, oh ini baik, alhamdulillah, alhamdulillah, tahu. Nggak kelihatan mana yang baik, kita pasrah sama Allah. Wa ma lam a'lam, dan aku yang tidak tahu pun aku memohon kepadamu. Wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi. Ya Allah, aku berlindung keburukan kepadamu, ya, seluruhnya, ajilihi wa ajilihi, yang segera ataupun yang tertunda. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, yang aku tahu dan aku tidak tahu. Ya. Kita nggak tahu masa depan, ya sudah, kita serahkan sama Allah. Jangan kepikiran macam-macam, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sekali lagi berada pada zon kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya jemaah, terakhir nih, ya. Terakhir kaitannya dengan, ya, kita minta tambah kebaikannya, bukan ganti kebaikannya. Ya, kadang-kadang ada kebaikan yang hilang dari kita minta tambah itu, ganti dan yang lebih baik gitu, ya. Itu kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah SAW juga mengajarkan doa yang lain, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesusahan. Tidak ada orang yang membiarkan dirinya dalam kebingungan dan kesusahan, ya. Ya, kita mintanya sama Allah. Sebab kalaupun kita minta kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya tidak akan terjadi apapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya banyak, ya, kadang sebab tetangga, kadang sebab sahabat, kadang sebab orang yang kita tidak tahu, kadang nemu saja yang namanya kebahagiaan, Masya Allah. Tapi hakikatnya itu semuanya tidak akan terjadi kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, Allahumma ya Allah, aslih, perbaikilah untukku, aslih li dini, ya Allah, perbaikilah untukku agamaku, alladzi huwa ismatu amri, yang itu sebagai penjaga diriku. Jadi yang menjaga kita tetap dalam keadaan bahagia itu sesungguhnya adalah memang kita itu di bawah bimbingan Allah. Bayangkan jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita melihat kehidupan, ya, orang-orang yang, ya, waliyadzubillah, ya, di media kayaknya gebyar, tapi ternyata akhirnya banyak masalah, ya, bahkan berujung pada hal yang sangat memprihatinkan, dan itu bukan satu dua, ya, banyak sekali, ya. Maka yang akan menjaga kita adalah karena kita faham agama, melaksanakan agama, dan Allah yang maha tahu. Karena kita menjaga Allah, menjaga hukum-hukum Allah, maka Allah menjaga kita. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, Allah akan
menjagamu. Ya. Wa aslih dunyaya allati fiha ma'asi. Ya Allah, perbaikilah duniaku yang di situ aku hidup. Bahagia, kurang bahagia, sedih, berubah menjadi nikmat, ya. Itu semuanya adalah kaitannya dengan kita ketika berada di dunia ini, dan memang banyak jenisnya. Maka kita juga memohon kepada Allah agar diperbaiki sama Allah, ya. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bahwa dunia kita itu juga baik untuk kita. Wa aslih dunyaya allati fiha ma'ash. Terakhir, wa aslih akhirati allati ilaiha ma'adi. Dan perbaikilah ya Allah akhirat saya yang kepada akhirat itu saya akan kembali. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana fi kulli syarr. Dan jadikanlah kehidupan itu adalah tambahan kebaikan untuk kami, dan wafat itu adalah istirahat dari segala keburukan. Jemaah yang dirahmati Allah, itu ya beberapa tips atau cara untuk insya Allah kita berada di dalam kebahagiaan, baik secara individu ataupun dalam kehidupan keluarga. Ya, tentu ya itu hanyalah sebagian dari apa yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang muslim dan muslimah, dan kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada jalan yang lebih baik kecuali Islam untuk dunia dan akhirat kita. Ada tanya jawab kan, Pak? Betul ya? Baiklah, saya mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi pada kajian dan majlis hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah dan taufiknya. Aku qouli hada, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.